menuliskan yang hadis yang sangat hakikat adalah al-insanu sirri wa anna sirrahu. Maka kata kutiba di sini memiliki kekhususan, sahabat. Maka beda perintah ya dalam Al-Qur'an itu adalah ada fi'il amar dari semua, ada perintah, ada nahi, ada larangan, ada kisoh ya. Ada kisah, ada juga anjuran dari semua ya. Tetapi saum ini adalah memiliki kekhususan. Dan di penghujung perintah saum itu Allah berfirman ada tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dari semua ya. Disinilah sesungguhnya ada dalam saum itu adalah bagaimana saum adalah sesungguhnya bisa diartikan adalah menahan, tetapi kemudian kata syam ya ada 8 kali oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Kata saum ada satu kata, ada surat Maryam 26 adalah hanya satu-satunya kata saum. Kemudian adalah kaitannya juga dengan puasa, upapasa adalah sama, artinya adalah bagaimana adalah menahan sejenak sebetulnya. Apapun yang diartikan secara lugat kata saum itu menahan, apapun yang kamu tahan. Tetapi di dalam di sini karena kalau kita dari mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai nanti Allah berfirman la'allahum yarsudun itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya adalah bagaimana sesungguhnya kedekatan. Maka disinilah ada sesungguhnya adalah kamu dekat pada saat kamu mati, saum. Maka imsak, menahan keberadaan wujudmu, menahan keberadaan kamu yang hidup, menahan keberadaan kamu yang melihat, menahan keberadaan. Itulah kenapa pada 30 hari pada saum itu adalah kita mengembalikan pada 30 ruas pada jari kita ini. Inilah imsak saum ya. Maka di dalam kitab Syurul Asrar juga dijelaskan tentang kita bahas dulu sedikit tentang saum syariat sudah biasa ya. Maka amma saumu syariati ayyumsika anil ala makulati wal masrubati adalah wa anil wiqai fin nahari wa amma saumu tariqati fa huwa ayyumsika jami'a adalah a'dhamihi minal muharramati wal manahi wal zamaimi mislul uzbi ada wa ghairi adalah dohiron wa batinan lailan wa naharo dari semua. Maka sesungguhnya adalah saum syariat itu adalah menahan. Tetapi di sini tidak bisa dipisahkan saum syariat, thariqat dan hakikat. Apa yang ditahan dari semua. Dan kemudian oleh Tuhan Syekh Qadir menulis waqala sallallahu alaihi wasallam wa rubba shaimin laisa lahu min saumi ilal ju'u wal atsh. Sesungguhnya kata Nabi banyak orang berpuasa hasilnya hanya lapar dan dahaga. Nah disinilah sesungguhnya nanti ada kaitan. Yang dimaksud kenapa perintah saum itu dengan kata kutiba, Mas Darmawan. Jadi sahabat Abah live-kan ini dari Mas Darmawan yang bertanya pada YouTube dan juga Mas Rustandi, Mas Nizar ya. Maka yang bertanya pada YouTube Abah jawab dengan YouTube kenapa kata perintah saum menggunakan kata kutiba ya. Nah, kita juga harus pahami dan kenapa ada hadis qudsi kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Maka disinilah sesungguhnya adalah kita harus paham di saum ini memang unik sahabat ya. Maka saum adalah ibadah, Ramadan adalah ibadah di bulan ke-9 setelah Rajab bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8, seolah-olah Sya'ban dan Rajab disatukan maka dikawinkan seolah-olah. Bagaimana cara mengkawinkan tadi adalah dengan mematikan, mengembalikan, menahan. Maka itulah saum itu kata Allah as-saumu li wa ana azibi, saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya ya. Maka disinilah sesungguhnya harus kita pahami dengan makna saum dari semua, makna siam, makna puasa dari semua, dan kaitannya dengan fa inni qarib dari semua ya. Maka mari nanti kita bahas kenapa datangnya kata kutiba dari kata katabah dari semua ya. Dan kenapa dikaitkan dengan as-saumu li wa ana azibi, saumku untukku dan aku yang akan menilainya. Artinya apa? Kamu mati, hadirlah aku begitu. Akulah yang menilai seberapa mati kamu gitu. Maka disinilah Ramadan sebetulnya bulan ke-9. Maka di penghujung Ramadan itu adalah dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kenapa dalam ada Lailatul Qadar? Karena pada saat saum kamu mengimsak dirimu, maka di situ ada Lailatun. Lailatun itu adalah sebetulnya adalah lail itu kan malam. Malam itu boleh diartikan mati. Mati itu diperlambangkan dengan berhentinya bernapas. Maka itulah sebetulnya amalia yang sudah Abah ajarkan secara hakikat dari hari pertama sampai nanti adalah hari yang ke-30 adalah sesungguhnya bagaimana kita adalah betul-betul sampai adalah walitukmilul iddata tadi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Betul-betul Allah itu akbar, walitukabbirullah. Maka disitulah kita bertakbir kepada Allah sahabat setelah kembali
La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Itulah maka perintah saum agak berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang wajib lainnya. Di sinilah kenapa saum tidak ada keterangan untuk ibadah lain yang dilipatkan 70, 700 dan bahkan tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, karena tadi saum itu adalah as-saumul li wa ana azibih. Tuh, seolah-olah kata Allah, yang ada ini kamu apa aku? Yang hidup ini aku atau kamu? Yang wujud ini aku atau kamu? Tadi yang bernapas ini adalah aku atau kamu? Yang mendengar ini aku atau kamu? Di penghujungnya. Yang punya kudrat iradat ini aku atau kamu? Itulah kata Syam tadi semua, ya. Dan itulah kenapa pada saat tadi, disinilah kenapa di dalam perintahnya adalah dari kata apa namanya, keistimewaan dan kehebatan daripada ibadah saum ini dibandingkan ibadah ritual lainnya adalah bisa dilihat dari diksi dengan kata kutiba tadi, ya. Bukan kata parodo atau aujaba atau wajaba, beda dari semua, ya. Jadi beda dengan perintah yang lain, misalnya surat Al-Baqarah ayat 216 tentang kewajiban perang, tidak menggunakan kutiba. Surat Al-Baqarah ayat 178 tentang kewajiban kisos, tidak menggunakan kutiba dari semua. Surat Al-Baqarah apa namanya tentang kewajiban apa namanya wasiat adalah Al-Baqarah 180, tidak menggunakan kutiba dari semua, ya. Yang menggunakan kutiba ada beberapa ayat, ya. Di antaranya adalah Allah menggunakan surat Al-An'am 12, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Jadi seolah-olah kata Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Maka disinilah kata kutiba. Betapa pentingnya kamu, betapa dianggap hebatnya, betapa adalah dianggap agungnya oleh Allah orang-orang yang siap tadi, yang mematikan dirinya. Kalau kamu mewajibkan mati atas dirimu, aku pun mewajibkan rahmat atas dirimu. Begitu. Inilah kenapa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ini Allah menggunakan kataba tadi semua, ya. Ini yang luar biasa daripada kewajiban kutiba adalah kewajiban yang digunakan Allah ketika dia mewajibkan sesuatu atas dirinya. Allah mewajibkan atas dirinya memberikan rahmat. Maka disinilah ada kaitan antara bagaimana adalah menahan diri, maka disebut saum, menahan keberadaan kamu yang hidup, menahan keberadaan kamu adalah, maka tadi al-insanu sirri wa anna syirrahu tadi sahabat, ya. Inilah saum secara hakikat tadi semua, ya. Jadi jika dikorelasikan antara kewajiban Allah untuk memberikan rahmat dengan kewajiban puasa dengan menggunakan kata kutiba, ya, seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa aku telah kewajibkan diriku memberikan kasih sayang pada dirimu, ya. Wajibkan atas diriku rahmat, kasih sayang pada dirimu. Jadi dalam puasa kewajiban kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang membebankan sesungguhnya dari semua. Bahkan saum disyariatkan Allah justru untuk mengangkat beban hambanya itu. Jadi kalau kamu hari ini tidak ada keberkahan, sok saum gitu. Tahanlah napas dirimu, rapatkan dirimu, sambungkan dengan diriku, sudah terpancarlah. Ibaratkan tadi, kalau kamu ingin mendapatkan nasi yang bagus, maka sambungkan magicommu itu supaya nasimu jadi. Kalau kamu ingin mendapatkan apa namanya lampu yang terang, sambungkan, on-kan. Bagaimana cara meng-on-kan? Imsak, tahanlah dirimu. Begitu. Sebetulnya itu kata kutiba. Kenapa Allah menggunakan kata kutiba? Makanya tadi antara perintah saum adalah saum itu hanya satu kata kepada Maryam. Bahkan perintahnya di atas adalah malah Allah menyuruhnya apa pada Maryam tadi semua, ya. Yang harus dipahami oleh kita adalah di dalam surat Maryam kata Allah pakuli washrobi wa qurri aina. Makan, minum dan bersukacitalah. Artinya, maka itulah kenapa baginda Nabi ada berkaitan, dikatakan ada kamin so'imin muktirun, ada orang yang saum tapi buka tadi, dia tidak menahan keberadaannya, dia tidak menyambungkan, dia tahan. Kata magicom yang bikin nasi gua, padahal dia harus menahan supaya apa? Listrik masuk pada dia supaya magicom itu jadi nasi tadi semua. Maka disitulah 30 hari untuk mengembalikan diri kita kepada Allah, dari mulai mengembalikan sesungguhnya yang ada Allah. Tadi la hayyun, tidak ada yang punya hidup kecuali engkau. La hayyun, la ilmun, tidak ada yang punya pengetahuan kecuali engkau. Tadi maka Abah sudah ajarkan di hari pertama adalah itulah saum, imsak, mengembalikan. Supaya apa? Id tadi semua. Id kembali. Idul Fitri, kembali pada fitrahmu. Sebenarnya yang awal hanya dia, yang akhir pun dia, yang dohir dia, yang batin pun dia. Makanya itu di ujung ayat saum dari ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampailah kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku menghendaki kemudahan tadi karena Allah mewajibkan kepada dirinya rahmat. Seolah-olah saum itu bukan untuk membebani, saum itu bukan untuk mensusahkan. Sebaliknya, dengan saum itulah, dengan imsak, menahan napasmu, merapatkan gigimu, menyambungkan kepada dia, karena syaratnya untuk tersambung dengan dia kamu harus mati tadi semua, ya. Maka itulah Pak ini qarib tadi semua. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an.
Maka hadirkan aku. Hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan Allah? Menghadirkan Allah, mematikan dirimu. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Atau boleh juga, sesungguhnya kalian tidak akan tersambung dengan Tuhan kalian kecuali mati. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan rahmat Tuhan kalian kecuali mati. Itulah kenapa mati yang sesungguhnya adalah mati sejeroning urip. Mati dalam hidup. Itulah syuhada yang sesungguhnya. Sampai kata Allah, walau anna katabna. Tuh, Allah juga menggunakan katabna. Seandainya aku ingin wajibkan kepadamu, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Awikhruju min diarikum, keluarlah. Bagaimana keluar? La hayyun, la ilmu. Itu keluar. La sami'un, la basirun, la qadirun, la mutakallimun. Keluarlah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum ma fa'aluhu. Tapi manusia tidak mau melakukannya. Illa qalilun minhum, kecuali sedikit yang mau mati sebagai syuhada. Syuhada yang disebut syuhada oleh Allah. Kamu kembali kepada Allah pada saat hidup. Tidak harus diutus Ijrail untuk memaksamu pulang. Pulanglah sebelum dipulangkan. Inilah saum Ramadan. Ya sahabat. Maka kenapa ada la'allakum tattaqun? Tuh. La'allakum tattaqun, supaya kamu telanjang. Supaya kenapa kamu harus telanjang? Maka kamu akan diberikan rahmat Allah. Sibgutullah. Kamu akan dicelup. Ada lebaran. Ada laburan. Tadi semua ada lebar, labur, lebur. Harus kamu lebur dulu. Apa yang dilebur? Lahayun. Tadi imsak, takut lidahmu. Itulah maka kata Syam juga secara lugat adalah menahan. Dan Allah tidak memintakan. Maka kenapa? Adalah dalam perintahnya itu ada tadi. Wa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Kalau tidak kamu menahan, tidak ada qarib. Tuh. Dan tadi kenapa Tuhan Syabul Qadir menuliskan al-insanu syiri wa nasyirahu. Aku rahasia kamu, kamu rahasia aku. Pada saat kamu yang ada, aku tidak ada. Pada saat kamu yang tidak ada, aku yang ada. Pak ini qorib. Maka bukan qorib, tapi qorib. Aku maha dekat. Maka sebenarnya disinilah kata Abah Saum itu bisa mengupgrade. Tadi, memberikan pahala yang besar. Karena kau matikan dirimu. Mengampuni dosamu yang banyak karena kau matikan dirimu. Memberikan rahmat yang besar karena kau matikan dirimu. Dalam arti menahan keberadaan dirimu. Nah tadi, ujibu da'wat da'i idadaan. Maka apa kewajibanmu? Fal yastajibuli. Nah, laksanakan kewajibanmu. Kamu ada, kamu matikan, kamu tahan, kamu imsak, kamu upapasa, kamu serahkan. Maka rahmatku, inilah yang harus dipahami. Kenapa Allah mewajibkan rahmat? Kenapa as-saumu li wa ana azibih? Seolah-olah saum itu betul-betul dia yang akan memberikan balasannya. Dan yang tahu kamu menahan itu hanya dia. Tuh, sahabat. Maka disinilah saum adalah yang tidak sulit. Makanya kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku menghendaki kemudahan. Baru kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tuh. Walitukmilul iddata. Kembalikan apa yang bukan milikmu kepadaku. Seolah-olah kayak begitu. Barulah walitukabbirullah, agungkan aku. Itu sebetulnya. Makanya setelah Allah berfirman itu, barulah datang di bawahnya wa idza salaka ibadi, barulah kamu dekat kalau seandainya kamu mati. Tuh. Sahabat, inilah konsep saum yang bisa mengupgrade. Maka itulah jangan aneh di bulan Ramadan. Ada bakal turun Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Datanglah Al-Quran pada dadamu. Tuh. Karena kau matikan sejenak itu, masuklah ilmu. Kau matikan sejenak itu, kau masuklah keberkahan. Di-upgrade. Kau matikan sejenak itu, tersambunglah engkau dengannya. Maka kau akan mendapatkan banyak hal. Makanya ujibu da'watad da'i. Ujibu tadi semua. Tadi. Fal yastajibuli wal la'allahum yarsudun. Maka sekarang kamu ada dengan kesadaranmu. Tuh. Kamu tidak akan sadar selama yang ada kamu. Tuh. Barulah kamu sadar ketika kau tahan, kau matikan dirimu. Sahabat. Ya. Inilah yang kata-kata baginda Nabi adalah palidalika kila kamin so'imin muktirun wa kam muktirun so'imun. Tapi ada yang dia buka, tetapi dia adalah so'imun. Dia adalah saum. Sebagaimana perintah Allah kepada Maryam tadi semua. Pakuli wasrobi wa qorri aina fa imma tariyanna minal basyari ahada. Pakuli inni nadartu lirrahman. Lirrahman, ada bahasa lirrahman, sauman. Sauman. Menahan bicara. Tapi ini hanya sebetulnya hanya Allah menyebutkan satu. Karena di dalam Al-Quran kan begitu kalau Allah. Haram ini, tapi kan gelek nggak disebut. Ya maksudnya semua. Gitu loh.
Allah nggak menyebutkan ngopi membatalkan puasa, nggak ada gitu kan tadi semua. Udud nggak disebut gitu kan tadi semua. Ya. Tetapi yang pada saat Allah mengatakan adalah maka itulah kata saum hanya digunakan satu-satunya kata saum digunakan surat Maryam 26 itu karena di depannya kaf, ha, ya, ain, shad. Tekuk lidahmu, tutup matamu, tutup dua telingamu, tutup dua lubang hidungmu, tahanlah napasmu, satukan pada shad di dadamu itu. Dan Allah mintanya nggak lama, sekuat kamu menahan napas. Itu sahabat ya. Inilah rahasia indah. Kenapa di dalam Al-Quran itu adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha ada waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, keselamatan sampai datangnya waktu fajar. Kapan itu? Sampai waktu fajar, sampai rohmu keluar dari tubuh, keselamatan, kebahagiaan sesungguhnya. Ya. Maka kemudian apa kata apa namanya? Kama qala Allah taala as-saumu li wa ana azibi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Pada saat kamu lakukan menyerahkan tadi. Kalau tidak diserahkan, itulah kenapa di dalam penghujung saum itu Tuan Sunan Kalijogo membuat ketupat laku kang papat. Di mana dia? Bentuknya seperti jantung. Setelah direbus warnanya menjadi merah. Ya, yang tadinya beras berpisah sekarang jadi satu. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Sebanyak apapun makhluk dalam pandanganmu, syuhudul kasroh, sebanyak beras yang dimasukkan kepada ketupat janur, ja'a nur, telah datang kepadamu cahaya. Maka setelah datang cahaya janur, itulah ketupat itu dibungkus dengan janur. Maka setelah direbus tadi semua ya, maka jadilah tidak ada lagi beras yang satu dengan beras yang lain, makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, maka jadilah dia satu ketupat. Karena laku kang papat, maka disitulah timbullah, karena kau sudah memfanakan dirimu, maka lebarlah pengetahuanmu, lebarlah rizkimu, lebarlah kebahagiaanmu. Itulah id, ada yang udu, kembalinya kepada fitrah dari semua, karena sudah tidak lagi digonjang-ganjing dengan biji-biji beras di dalam ketupat dari semua. Yang tadinya kamu antara biji dengan biji, ini kafir, ini kamu pelit, ini sombong, nggak ada lagi. Syuhudul kasroh bil wahdah, laku kang papat itu sudah ahad, sudah esah pada ketupat itu sahabat ya. Maka pada saat itu kamu sudah akan lebar, karena engkau sudah labur sudah lebar, maka engkau adalah akan labur, dan engkau sudah lebur, dan sekarang engkau akan luber. Luber apanya? Kebahagiaannya. Id, ada yang udu, maka untuk tubuhmu sekarang ada pesta iftar, ayyada yu'ayyidu, panen, bahagia. Itulah. Bahkan Al-Quran pun masuk pada dirimu, sahabat. Maka disinilah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka disinilah ada Lailatul Qadar. Ya, nanti dimulai dari 21, 23, 25, 27. Nah, inilah dasarnya nanti 27. Kenapa ulama mencatat bahwa Lailatul Qadar yang paling mungkin adalah 27, masuk akal. Karena 27 itu perkalian 9 kali 3. Dan kata Lailatul Qadar jumlah hurufnya ada 9. Diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tadi semua. Tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Itu. Barulah diulang 3 kali lai tadi. Khairun min alfi syahr. Karena Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pemilik saum itu lebih baik daripada surga dan seisinya. Dialah pemilik segalanya. Pada saat engkau mempanakkan saum pada dirimu, sahabat. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Sehingga Tuan Syabul Qadir mengatakan, wa amma saumul hakikati bahwa imsaku fuad. Adalah mimma siwallahu ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadat itu. Ya. Ghairillahi ta'ala kama ghairillahi. Ma fi qalbi ghairullah. Tadi sudah satu ketupat tadi. Nggak ada lagi biji-biji beras yang membuat kamu digonjang-ganjing, menilai setiap biji beras, menilai setiap biji makhluk. Sekarang kamu sudah wahada, yuwahidu tauhidan. Maka disitulah sesungguhnya dikatakan adalah wa amma saumul hakikati bahwa imsaku fuadi mimma siwallahu ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala. Kama qala Allah ta'ala al insanu sirri wa anna sirrahu. Saum adalah hakikat menjaga hati. Tadi di sini shad, ya. Di shad sinilah kuncinya. Tadi semua, ya.
menahan napas. Karena bicara napas adalah bicara jantung. Menahan nafas adalah pada saat jantungmu kau tahan, maka sesungguhnya darah berhenti beredar. Berarti setan diikat. Nah itu. Kalau tidak begitu, maka sekarang jangan aneh. Ramadan jalan, tapi setan kakinya bergelantungan. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Padahal dia nggak ngerti secara hakikatnya. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan adalah, kama qala al-insan adalah dikatakan tidak ada lain dari semua ya. Inilah yang mengatakan Allah as-saumu li wa ana azibi, sahabat ya. Mari kita lihat lagi sahabat sesungguhnya. Itulah kenapa perintah saum menggunakan kata kutiba ya. Kata kutiba ini adalah berbeda dengan kata yang lain. Kita akan bahas nanti. Kata kutiba berasal dari kata kataba, adalah bukan fi'il majhul pasif dari semua ya. Yang artinya dituliskan, telah dituliskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya. Tadi telah dituliskan, telah ditetapkan untukmu, untuk tersambung pada diriku. Nah gitu sebetulnya ya. Ya adalah kutiba alaikumussyam. Tadi semua. Menahanlah napasmu sebenarnya secara hakikatnya. Rapatkan gigimu. Maka pada saat itu engkau adalah berhentilah syam. Tapi juga bernadarlah untuk saum, untuk tidak bicara. Karena pada saat kamu nekuk lidah merapatkan gigi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tidak ada. Kamu tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum, tidak akan bisa bersetubuh selama nahan nafas. Tadi semua. Dan menggunakan kata syam, saum, artinya adalah menahan sejenak. Kata puasa, upapasa itu menahan sejenak. Sebetulnya kata syam pun menahan sejenak. Tadi semua. Karena Allah mengatakan ya, pada saat Allah mewajibkan rahmat kepada dirinya, Allah menggunakan kataba ala nafsihi ar-rahmah. Telah kuwajibkan pada diriku adalah rahmat. Kama kutiba. Nah, dan juga telah diwajibkan kalau kamu supaya mendapatkan rahmatku dan mendapatkan la'allakum tattaqun, maka ayo telanjanglah, lepaskan pengakuan-pengakuanmu pada yang merasa, yang wujud kamu. Tadi makanya kenapa diserahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Di hari pertama sampai hari ke-8, yang hari pertama kembalikan sifat hidup, hari yang kedua sifat ilmu, hari ketiga sifat mendengar, hari keempat sifat melihat, hari kelima sifat bicara, hari keenam sifat qudrat qadirun, muridun, hari ketujuh, hari ke-8 la mutakallimun, sampai di hari ke-9 la maujudun bihaqi ilallah. Kembalilah dari semua. Barulah nanti kamu adalah ke-9, ke-10. Penyerahan aku serahkan roh, sukma, nyawa, patuh. Itulah yang Allah suruh. Kenapa menggunakan kata kutibah? Tadi semua. Ya, perintahnya bukan berbeda dengan perintah-perintah kepada yang lain. Sebagaimana dia mewajibkan kepada dirinya menyayangimu, mengangkat derajatmu, mengupgrade dirimu, menutupi kesalahanmu. Syaratnya tadi, matikan dirimu. Tadi semua. Hari pertama. Itulah 30 hari. 30 ruas pada jari kita semua. Itulah kata inna anzalnahu fi surat Al-Qadar, 30 kata. Itulah surat Lailatul Al-Qadar dengan 114 huruf. Itulah kata Lailatul Qadar diulang 3 kali dengan masing-masing 9 kata. 9 kali 3 27. 27. 7 apa? Qudrat, iradat, hayat, ilmu sama kalam, basar. 27. Kembalikan. Itulah kenapa sampai kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Jadi sahabat ya, nanti sampai nanti di penghujungnya, nah itulah kata Allah. Pada saat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini kata min qablikum tadi ada la'allakum. Ada kata kutiba disanjurkan kama kutiba alal ladzi ala. Ada kata ala, nanti kita bahas. Kenapa ada setelah kutiba ada kata ala? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hanyalah 30 hari. Selama siapa yang berjalan sapar paman kana minkum, siapapun yang berjalan kamu selama 30 hari itu dan mengembalikannya as-saumu li wa ana azibi, maridon, dan membersihkan pengakuan-pengakuan pada dadanya. Sesungguhnya penyakit apa? Fi qulubihim maradun fazada humullahu marad. Penyakit tertutupnya mata hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Kemana tadi? Dan kata Allah tadi semua. Tadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa lil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memberikan makan ta'am miskin, jiwa yang miskin.
jiwa yang tidak pernah dikeluarkan, jiwa yang tidak pernah disambungkan. Kenapa? Karena tertahan oleh buha. Kamu Ashabul Kahfi yang sedang tidur di dalam buha, Yusuf yang sedang dibui, Yunus yang sedang ditelan ikan. Makanya kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am." Ayo kamu kasih makan ke si miskin. Miskin jiwamu itu. Sama saja. Sama kayak araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa anak yatim? Muhammad, jiwa yang tidak pernah dilahirkan. Siapa miskin? Jiwa yang tidak pernah dikasih makan. Karena yang selalu dikasih makan adalah tubuh. Maka inilah Ramadan menggunakan kata kutiba. Hei, serahkan yang selama ini kamu yang ada. Itulah kenapa Idul Fitri, kembalikan kepada fitrahmu. Jangan, maka itulah kamu tahanlah selama 30 hari tadi. Tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagaimana caranya? Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum wa antasumu, dan saum imsak itu khairul lakum, lebih baik untuk memberikan makan kepada ta'amu miskin, kepada jiwamu yang kerdil, yang mati, yang kurus, yang pada saat keluar dia akan sakit karena dia luka-luka, tidak pernah dirawat dan dipelihara. Itulah kenapa orang sakaratul maut itu sakit, karena tubuhnya rodekan tadi, ya. Makanya kata Allah dilanjutkan, syahrul Ramadan. Nah, begitu kamu sudah menahan dirimu, syahrul Ramadan alladzi unzila il Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seolah-olah HP ini yang selama ini mati, tiba-tiba datanglah WiFi, jos, datanglah data seng, masuklah data ilmu, masuklah data keberkahan. Itulah kata Allah, aku mewajibkan rahmat. Tadi, kata ala nafsihi ar-rahmat, aku mewajibkan kepada diriku, setelah engkau tahan dirimu, aku berikan sekarang segalanya. Coba kamu bayangkan, HP yang tidak pernah tersambung. Kamu sudah berdoa begitu lama dan tidak diijabah, karena kamu nggak ngerti bagaimana doa da'a ya da'u menghadirkan dia. Padahal menghadirkan dia, mematikan keberadaan si jasad tadi, yang membuat si jiwa miskin. Maka itulah, kamu harus memberi makan kepada si jiwa. Dengan apa? Mematikan si jasad. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu tapi kamu kan selalu tidak mau. Selalu yang ingin itu adalah jasad. Itulah kata Nabi, ada orang saum tapi itor, tapi ada orang yang itor tapi saum. Paham itu? Ya. Makanya tadi syahrul Ramadan, nah, tadi maka sudah ada 7 orang yang masuk Al-Quran pada dadanya pada saat engkau matikan dirimu, seolah-olah download. Kamu di-download, kamu matikan dirimu, kan tadi innakum lan tara rabbakum hatta tamutu, kamu tidak akan bisa melihat dia sampai kamu mati. Tuh. Itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu itu tertutup, kenapa kamu itu kafir. Wa kuntum amwatan, dulunya aku keluarkan kamu yang hidup dari kematian. Fa ahyakum, aku hidupkan, summa yumitukum, kemudian aku matikan. Supaya apa? Summa yuhyikum, supaya kamu hidup. Kenapa kamu harus hidup? Summa ilaihi turja'un, supaya kamu bisa kembali kepada diriku. Kalau kamu yang ada, kamu tidak bisa kembali. Sahabat, inilah hebatnya saum, belajar mati. Pada tadi disuruhlah. Maka disinilah memahami saum adalah harus dipahami semua. Ya. Maka yang harus dipahami adalah yang kedua adalah juga adalah jadi kewajiban kutiba adalah kewajiban untuk menunjukkan kedekatan. Inilah maka di belakangnya adalah Pak ini Korim. Setelah kamu mati adalah dia. Al-insanu siri wa nasirahu. Pada saat kamu matikan dirimu, barulah data itu masuk. Tapi pada saat kamu hidup, tertahanlah data itu, tidak bisa masuk pada dirimu. Maka itulah kenapa di belakangnya Allahum yarsyudun. Kamu sadar, masuklah data itu masuk. Data rezeki, data ini, data dosa dihapus, data pahala masuk. Data yang tadinya tertahan karena keberadaan dirimu sekarang masuk. Sampai kata Allah mengatakan, aku mewajibkan kasih sayang padamu. Itulah yang dalam hadis qudsi, as-sauli wa ana azibi. Saum itu adalah untukku, sahabat. Ya. Jadi dari kalimat yang digunakan Allah dengan kata-kata kerja pasif atau fi'il majhul atau marfu, ya, maf'ul, objek tadi semua, ya, yang menunjukkan saking sudah dikenalnya. Kamu, kalau bukan kamu, ya aku, gitu loh, tadi semua. Ya kamu itu subjek, ya objek, itu tubadil. Maka menahan napas itu tubadil. Mematikan dirimu itu tubadil. Tadi semua. Sama pada saat kamu sebelum sholat. Di tempat kamu untuk sujud itu kamu tekuk lidah, rapatkan diri, kamu serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Itulah untuk melepaskan ayat khorajiyah si Adam. Supaya yang sholat adalah Muhammad. Sama saja.
sesungguhnya. Pada dasarnya dengan mematikan. Untuk apa? Supaya kamu bisa takbiratul ihram. Takbir. Maka disebutkan takbir. Maka dalam saum pun sama. Pada saat kata Allah tadi, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukab. Dan disitulah setelah kamu id tadi semua, maka akbarlah Allah. Sama seperti salat, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Habislah ayan khorajiah cangkang si Adam. Lepaskan si kopiko. Biarkan gula dan manis yang esak. Makanya 2-1. Tuh. Sahabat. 2. Gula dan manis itu pada 1. Pada Adam. Lepaskan si Adamnya. Baru walitukmilul iddata. Walitukabbirullah. Kalau tidak begitu, maka dia tidak akan berkata wa idza syalaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak akan. Maka disitulah di penghujung hari ke-30 adalah bagaimana Allah itu akbar. Tuh. Maka di penghujung salatmu adalah di awal salatmu takbiratul ihram Allahu akbar. Di penghujung saummu juga walitukmilul iddata walitukabbirullah. Sampai yang agung itu Allah. Maka Abah tadi sudah mengatakan, Abah saya itu dikasih mobil, saya lebih suka mati. Saya dikasih uang, lebih suka mati. Saya dikasih jalan-jalan ke seluruh dunia, saya lebih pilih mati. Saya dikasih emas sebesar 10 juta, saya lebih boleh pilih mati kalau boleh. Karena pada saat engkau di hatimu dia itu terlalu akbar, maka tak ada lagi satupun di dunia ini ma fi qalbi ghairullah. Nggak ada nilainya sama sekali. Nggak ada. Dari semua. Ya. Nanti kamu akan merasakan bagaimana dunia ini datang padamu. Berbondong-bondong pada dirimu. Mobilnya, emasnya, duitnya. Tapi tetap kata kamu, aku tidak akan terganggu oleh kalian. Karena yang inginkan hanya pemiliknya, bukan apa yang dimilikinya. Tuh. Itulah walitukabbirullah. Setelah kau serahkan. Tadi. Walitukmilul iddata. Ada yang udu. Id. Kembalilah. Kembalikanlah. Dan semua. Walitukabbirullah. Itulah maka sholat ada takbiratul ihram. Demikian pula dari haji. Kenapa nanti pada malam kamu Arafah itu juga sama Allahu Akbar. Id. Sama. Setelah kau sembelih dirimu. Setelah kau menyembelih dirimu. Dan duduklah wukuf di Arafah. Dan malam itu kau takbir. Barulah Allah itu akbar. Jadi sesungguhnya sahabat, seluruh ibadah itu untuk mengakbarkan dia. Bukan mengakbarkan kamu. Atau menggunakan dia untuk keperluanmu. Atau menjadikan Tuhanmu jongos untuk kau suruh-suruh. Bukan. Inilah yang harus kalian pahami. Maka inilah Allah bicara ya ayyuhalladzina amanu di depan. Di belakangnya la'allahum yarsyudun. Supaya kamu sadar siapa yang hidup itu. Supaya kamu sadar siapa yang wujud itu. Supaya kamu sadar siapa yang berilmu itu. Supaya kamu sadar siapa pemilik segalanya ini. Siapa Tuhan dari segala yang ada ini. Siapa pemilik bumi dan akhirat. Akulah kata Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka seluruh ibadah di penghujungnya takbir. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa di hajian dengan menggunakan ihram. Itulah kenapa di salat takbiratul ihram. Itulah juga pada saat saum kamu mengihram. Tubadil. Inilah kenapa kata kutiba. Ya. Kalimat yang digunakan dengan kata kerja pasif adalah fi'il majhul. Adalah merupakan maf'ul. Yang menunjukkan saking sudah dikenalnya, disadarinya. Kata ganti alaikum atas kamu sebagai orang kedua. Yang hadir. Dan diajak bicara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sudah mukhatab. Sudah berhadapan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dari semua. Maka sahabat sekalian, ya, bisa dilihat juga surat Al-Baqarah 186 yang menjelaskan posisi Allah yang sangat dekat. Tadi. Fa inni qarib dari semua. Ada di antara perintah saum kau tahan. Dari semua. Nah, pada saat kau saum itu dia berkata dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana dia tahu setelah aku bunuh, aku menjadinya. Matanya jadi penglihatanku, telinganya jadi pendengaranku, kakinya menjadi kakiku. Maka seluruhnya disitulah sahabat yang disebutkan tanajjalul malaikatu waruhu fiha. Dan yang khairun min alfi syahr, lebih baik. Allah lebih baik dari segalanya. Lebih baik bahkan bukan hanya alfi, bahkan alfi. Bahkan 1 miliar, alfi. Dia lebih baik daripada 1 miliar bulan. Dari semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Kenapa Allah menggunakan kata kutiba. Jadi kewajiban kutiba, sahabat, ada juga kewajiban penting agar kita tidak kehilangan momentum. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa di dalam fi'il itu ada dua. Ada fi'il maklum, kata kerja aktif. Misalnya seperti doroba Zaidun Bakron, telah memukul Zaid kepada Bakron. Dari semua. Tapi di perintah saum itu menggunakan kutiba. Fi'il majhulnya dikata kerja
adalah sama seperti duriba bakron tadi semua. Kalau tadi ada doroba zaidun bakron, ini udah duriba dari kata kutiba, dari kata kataba, dari kutiba. Tuh. Ini juga untuk menunjukkan sesungguhnya betapa dalam saum itu kamu atau aku, kamu, al-insanu sirri wa nasyirahu. Matikan kamu wahai hambaku. Saumlah atas keberadaan dirimu, imsaklah atas keberadaan dirimu, tahanlah keberadaan dirimu, serahkan kepadaku. Nah itulah maka datanglah kepada kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dia Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Sahabat, setelah engkau melepaskan dirimu, akulah yang ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi amaliyah dari hari pertama dan hari akhir. Sekarang adalah Abah sudah ajarkan dari hari pertama ada 7 sifat ma'ani, lepaskan. Kemudian adalah Allahu hakun. Allah, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabbar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Itulah 12 mata air yang terpancar pada saat Musa memukul batu tadi. Ya, itulah Allah, la ilaha illallah, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu semua sampailah Allahu basir tuh. Maka dia sang maha luas, Allahu basit, atau Allahu wasi, yang maha luas, Allahu basit. Maka sekarang lebarlah kamu di penghujung Ramadan itu, setelah walitukmilul iddata walitukabbirullaha, maka kau bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak lagi pengakuan, tidak lagi kesombongan, tidak lagi keakuan, tidak lagi, habislah sudah. Hanyalah ada yang ada hanya Dia dengan segala keagungannya, dengan segala kebesaran. Sampai di situ kamu tidak akan lagi merasa menderita, kan tiada lagi yang indah di matamu. Apapun yang kau miliki terasa besar karena Dia. Engkau tidak lagi akan melihat apa yang diberi, tapi kau melihat memberi. Engkau akan ridho di situ. Yang selama ini barangkali kamu tidak ridho, kami masih menuntut. Kamu masih menghakimi Tuhan. Kamu masih. Tapi hari itu habislah sudah. Yang ada hanya Dia. Yang akbar hanya Dia. Yang agung hanya Dia. Maka setelah itu engkau merdeka dari segala penjajahan dunia ini. Semuanya apapun indah di matamu. Apapun yang diberikannya engkau tidak akan pernah mengeluh. Karena engkau sudah betul-betul menyaksikan Dia. Dia. Paman syahida minkumus syahra fal yashhad. Engkau sudah menyaksikan. Maka disitulah, bukan karena lapangnya, bukan karena sempitnya, kau sudah melihat Allah. Bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, kau sudah melihat Allah. Bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, kau sudah melihat Allah. Bukan tanpa alasan. Tidak lagi kata mengapa dan bagaimana pada dirimu. Karena engkau sudah betul-betul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Engkau sudah takbir. Dia sudah akbar di hadapanmu, di hatimu. Dadamu sudah dipenuhi oleh dirinya. Tiada lagi satu biji jarum pun makhluk di hatimu. Karena engkau sudah menyaksikan keagungannya, nur jamalnya, nur kamalnya. Maka disitulah di penghujung lebaran itu kau betul-betul merdeka. Itulah kenapa setelah lebaran adalah Syawal. Salah, meningkatlah keimanan, meningkatlah kebahagiaan, upgrade-lah. Yang tadinya kamu adalah hanyalah ulat, sekarang kamu jadi kupu-kupu yang bebas terbang tinggi. Yang tadinya awal Ramadan kamu itu adalah hanya sebatas kijang kotak. Di akhir Ramadan sekarang kamu sudah menjadi kijang Innova Zenith. Di awal Ramadan kamu hanyalah L300, sekarang kamu sudah jadi Pajero. Di awal Ramadan kamu hanyalah duren yang bijinya besar, dagingnya tipis, baunya nggak harum. Di akhir Ramadan sekarang kamu sudah jadi musangking, sekarang sudah jadi duri hitam. Sekarang karena engkau bukan engkau lagi. Setelah engkau berproses menjadi kepompong selama Ramadan itu, sahabat. Setelah engkau berproses selama Ramadan itu mengembalikan seluruh miliknya kepadanya. Tadi semua, ya. Itu saja barangkali siapa Mas Irwan, tadi semua Mas Adi, Abah membahas tentang kenapa Allah menggunakan kata kutiba, bukan kata-kata yang lain. Walaupun sama-sama dimaknai, kata kutiba dari kata kataba telah ditetapkan, telah dituliskan, telah diwajibkan. Tapi apa yang diwajibkan oleh Dia kepada nabi-nabi sebelum kita? Abdul dikri fa'lam annahu la nabi isbat. Napikan keberadaan, isbatkan yang ada Dia. Napikan hidupmu, yang hidup hanya Dia. Napikan wujudmu, yang wujud Dia. Napikan pengakuan-pengakuanmu. La yamliku li nafsihi
tiada lagi memiliki kepada jiwamu, jiwa diri ini, dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Inilah sahabat sesungguhnya makna daripada saum, supaya Syawal menjadi salak, meningkatlah keinginanmu. Pada saat akhir Ramadan ada Idul Fitri, Id, ada Yaudu, kembalilah pada fitrahmu. Karena kau sudah kembalikan cangkangnya tadi. Kau sudah sadar, kesadaranmu sudah bangkit, tidurmu sudah bangun. Sekarang ada Ashabul Kahfi sudah